Halo, selamat pagi teman-teman Otomotif Weekly. Kali ini sudah berada di gelaran Gias Gaikindo Indonesia International Auto Show yang dihelat di BSD ya, ASBSD. Nah, menariknya di sini dibuka langsung oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto didampingi dengan Menteri Perindustrian Bapak Gumiwang ya, Sasmita. Nah, mereka sedang berkeliling dari booth ke booth meninjau kesiapan teman-teman pabrikan dalam menyelenggarakan Gias 2022. Nah, sebagai catatan ada 30 kendaraan baru yang akan diluncurkan di Gias kali ini, dan beberapa diantaranya berstatus World Premier. Nah, ini rombongan dari Menteri Perindustrian dan Menko Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, dan mereka sedang berkeliling tuh. Ramai banget tuh teman-teman Otomotif Weekly, ditemani juga oleh Ketua Gaikindo Bapak Yohanes Nango ya. Tuh mereka lagi ngeliat-ngeliat Isuzu Elf elektrik. Ini kondisi press day pada saat kedatangan Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Saya pikir udah mau belok sih, tahunya nggak mau ya. Beliau lagi menjajal truk listrik Isuzu Elf. Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Punya gue. Nah iya. Mana dia? Didampingi oleh Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Gaikindo Bapak Yohanes Nango. Ini kondisi saat press day opening. Teman-teman bisa lihat tuh. Teman-teman wartawan tuh. Wah, ramai banget tuh. Oke. Gias 2022 sudah mulai dibuka. Ini berlangsung sampai tanggal 20. Untuk tiket masuknya buat teman-teman yang mau hadir untuk weekday itu seharga 50.000 dari Senin sampai Jumat. Kemudian untuk weekend Sabtu dan Minggu dibanderol 100.000. Nah, di sini juga bisa melihat teknologi-teknologi kendaraan listrik dan juga teknologi-teknologi ramah lingkungan ya. Karena mereka temanya adalah The Future is Bright. Walaupun dunia dalam ketidakpastian dalam masa-masa sulit akibat pandemi tentunya dan perang yang masih melanda, tapi industri otomotif ditekankan oleh Bapak Airlangga, the future is bright. Yes. Industri otomotif sebagai salah satu katalisator dalam perekonomian Indonesia dan penyumbang dividen atau penyumbang PDB cukup besar. Jadi rantai pasoknya mulai dari hulu sampai hilir itu diprioritaskan sebagai industri strategis. Nah, ini booth-nya DFSK nih, dia akan memajang kendaraan listriknya itu yang kemarin juga sudah diperkenalkan. Ya, nanti di live selanjutnya kita akan berkeliling satu persatu, kita review booth by booth, booth demi booth, termasuk booth-booth pendatang-pendatang baru ya, seperti Hyundai ini, Bang Stephen, Wandi, Romero, Julio. Hyundai mana Bang? Oh, siap. Nanti di live selanjutnya pantengin terus Otomotif Weekly Facebook. Kita akan live di tiap booth ada apa saja, dan kemudian mobil-mobil barunya juga ada apa saja. Setidaknya ada 30 mobil baru yang akan diluncurkan di Gias 2022, dan beberapa diantaranya berstatus World Premier. Artinya diperkenalkan pertama kali di dunia di ajang Gias 2022. Nah, kita akan mendekat ke Pak Menko Perekonomian. Dia akan melakukan press conference dan akan ditanya-tanya oleh teman-teman jurnalis. Ramai banget tuh, lihat. Ramai banget tuh. Oh. Kira-kira teman-teman media akan menanyakan apa nih? Mau jalan lagi kamu nih kok. Nah, ini kondisi pada saat press day.
Jadi hanya khusus buat teman-teman media dalam meliput diberikan kesempatan pertama kali untuk pembukaan ya atau opening. Nah ini tuh sudah bisa dilihat itu booth-boothnya tuh. Di sini juga ada pendatang baru, Cherry. Cherry kali ini tidak kaleng-kaleng, artinya mereka datang bukan sebagai status distributor, tapi mereka datang merupakan sebagai pabrikan, artinya agen pemegang merek, bukan lagi distributor seperti yang dahulu-dahulu kala itu, yang masih dipegang Indomobil, tapi sekarang mereka datang sebagai pemegang merek. Dan kabarnya di sini juga akan launching, Tiggo 8 Pro. Cherry akan launching Tiggo 8 Pro dan juga 7 Pro. Bisa dilihat tuh persiapan. Nah ini mbak-mbaknya nih, Mbak Cherry. Halo Mbak. Nah, selamat bertugas. Dan ini Suzuki Espresso yang jadi bintangnya nih di booth Suzuki ini. Nah ini akan diluncurkan saat ini. Espresso. Mantap. Suzuki Espresso kecil-kecil tapi ini cabai rawit nih, mungil-mungil nih. Iya nggak Mbak? Nah itu bentuknya tuh. Suzuki Espresso ya. Nah ini akan diluncurkan juga. Dan satu lagi mereka akan meluncurkan Baleno, Suzuki Baleno. Mana Suzuki Baleno? Ah itu dia tuh. Suzuki Baleno. Nah ini tunggu ini teman-teman nih. Di booth Suzuki nanti kita akan kupas live juga di Facebook Automotive Weekly. Suzuki Baleno, the new Suzuki Baleno 2022 juga akan diluncurkan di ajang Gias 2022. Mantap. Lanjut. Nah di depannya itu ada MG tuh, Morris Garage from England, Inggris, Morris Garage, dan juga dia akan memperkenalkan produk barunya, entah itu EV ataupun ICE, internal combustion engine. Tapi tampaknya mereka akan juga memperkenalkan electric vehicle atau mobil listriknya. Nah ini lucu nih teman-teman nih, MG TC 1948, wih, MG TC 1948 tuh, the British Pride car dari tahun 1948, wush. Yoi. Nah ini satu lagi nih, electric vehicle dari MG. Coraknya lebih kepada batik ya, ada corak-corak batiknya di situ. MG5 EV. Nah, lagi dicolok charging station. Dan juga ada satu lagi nih, kita melipir ke boothnya Daihatsu. Ini boothnya Daihatsu nih. Dan akan diperkenalkan Daihatsu Ayla EV. Nah itu teman-teman tuh. Nanti kita akan kupas lebih lanjut, agak siangan dikit. Daihatsu Ayla EV. Alright. Dan juga kabarnya ada Rocky EV ya. Mana itu Rocky EV? Lalu kita mendekat dulu ke Rocky EV. Rocky EV. Dan ini Ayla EV. Ini konversi teman-teman. Jadi penggeraknya tidak lagi internal combustion engine, tapi mereka sudah electric vehicle. Dan ini hasil konversi dan di display di booth Daihatsu Ayla EV. Dan itu juga ada Terios dengan konsep adventure ya. Kita akan cari yang namanya Rocky EV. Kabarnya juga Rocky sudah dikonversi menjadi electric vehicle, penggeraknya baterai. Nah, kita akan cari di mana posisi Rocky EV. Rocky EV. Nah, ini Daihatsu konsep desain bootnya seperti biasa, luas dan penuh dengan warna-warni ceria.
sahabat Daihatsu. Di manakah Rocky EV? Oh, ini dia. Oh, ini dia. Teman-teman. Daihatsu Rocky EV. E-Smart mereka nyebutnya ya. Iya. Baru tahu gue ingat Electric Smart ya. Dia pinter berarti ini mobil. Daihatsu. Konsep ini sebatas konsep di display saja. Tapi buat pengembangan mungkin Daihatsu akan meluncurkan yang versi EV dari Rocky dan Ayla. Kita tunggu saja. Di depannya juga ada Kia. Nah, ini bootnya Kia nih teman-teman. Nah, ini akan meluncurkan Carens. Kia Carens. Nah, itu sudah dipajang tuh. Nah, ini spesial nih teman-teman. Automotive Weekly Facebook sudah bisa melihat dengan dibuka kerudungnya. Jadi nanti setelah kedatangan Pak Menteri, kemudian Pak Menteri pergi dari sini, ini akan dikerudungin lagi. Jadi ini spesial nih. Ini itu bentuknya Kia Carens. Tuh, ini pendatang baru dan penantang Innova di segmennya ya. MPV. Ah, tuh Kia Carens. Ini bakal meluncur juga. Dan juga ada Kia Sorento. Kia Sorento dan hybrid. Kia. Oke. Itu Kia. Dan di depannya sana ada Wuling. Kita lihat Wuling. Dan tentu saja mereka akan memunculkan kembali Wuling REV sebagai salah satu primadonanya di ajang Gias. Tapi kita pantau-pantau mungkin dia ada model baru lagi lainnya. Kita mendekat ke Wuling. Kita tidak mengikuti gerak Pak Menteri Perindustrian dan Pak Menteri Menko, Pak Erlangga, tapi kita lebih memperlihatkan kepada teman-teman apa saja yang ada di Gias. Nah, ini ada Cortez di paling depan posisi. Dan kemudian di sini ada REV. Nah, ini dia. REV, mobil listrik yang diklaim termurah saat ini. Dan ini sudah open book dan kabarnya sudah lebih dari 1.000 potensial buyer yang mau membeli REV, Wuling REV. Tuh lihat tuh REV, teman-teman. Dan ini juga sudah dipersiapkan untuk G20, G20 gelaran summit ya. Dan jajaran delegasi Indonesia dan para tamu-tamu luar negeri akan menggunakan Wuling REV. Salah satunya mereka selain Genesis, Hyundai J80 dan kemudian ada Lexus juga, dan Wuling REV juga akan terlibat di G20. Di pojok sana Wuling ada apa? Almas. Oke. Ada Almas di sini. Oke, lanjut teman-teman. Dan ini ada Gom-Gom nih, bosnya Wuling. Hai. Seperti itu, dan kemudian di depan sana ada Subaru teman-teman. Subaru juga sebagai pendatang baru lagi setelah comeback ya. Sempat mundur dari percaturan industri otomotif tanah air, dan kemarin dia juga sudah mulai comeback. Nah, kita mendekat, ada yang ditutupi di situ, dikerudungin. Subaru apakah itu? Bang Dias Didit, komentar nih, Innova ada nggak Bang? Nah, Innova ada, cuman tidak lagi membawa Innova Hybrid. Artinya seperti tahun lalu kan mereka sempat menunjukkan Innova Hybrid, tapi tahun ini sepertinya tidak dibawa lagi. Tapi untuk memastikan, untuk make sure nanti kita mendekat ke Toyota. Nah, ini sekarang berada di depan Subaru nih teman-teman nih. Ini ada yang ditutupin nih. Subaru apakah ini? Nah, ini mbak-mbaknya nih, mbak-mbak Subaru. Tuh, mereka sudah pasang pose untuk menyambut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Dadah teman-teman, dadah. Sampai ketemu di Gias. Nah, ini Subaru Forester di belakang sana.
Dan ini yang ditutupi apa? Nanti kita akan sepertinya Subaru XV teman-teman. Seperti yang diulas oleh teman-teman Otomotif Net dan Grid Auto. Itu tampaknya Subaru XV yang akan diluncurkan di Gias 2022. Dari bentuk-bentuknya ya, dari grill depan, dari tampilannya Subaru XV. Tuh. Ini juga nih. Tampaknya unit baru, kita tunggu saja launchingnya sebentar lagi. Nah, buat teman-teman yang mau ke Gias, tiket masuknya diinformasikan sekali lagi dibanderol 50.000 untuk weekday, Senin sampai Jumat 50.000. Kemudian di weekend, Sabtu dan Minggu, itu tiketnya 100.000. Seperti itu. Di sini ada 30 kendaraan baru dan satu lagi yang harus dicoba adalah EV Test Track. Mereka menyediakan test track buat kendaraan listrik di dalam ruangan. Bisa coba mobil-mobil listrik terbaru di gelaran Gias 2022. Dan juga banyak industri pendukung lainnya, ada 100 brand industri pendukung seperti ban, aksesoris, dan lain sebagainya di gelaran ini. Dan juga ada motor listrik yang nggak ketinggalan. Bisa jajal motor listrik di gelaran Gias 2022. Dan pastinya banyak kejutan-kejutan lainnya seperti seminar, kemudian edukasi, talk show, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, Pak Erlangga sudah sampai di Bukuling. Dan dia akan keliling hall demi hall, booth demi booth. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Agus Kondisi terkini update pada saat sesi opening ramainya seperti ini teman-teman. Dan ini teman-teman media nih. Karena spesial di pembukaan ini adalah buat teman-teman media dulu. Nah, ini mbak-mbak Daihatsu nih dengan corak warna-warni ceria. Teman-teman, lumayan. Buat cuci mata ya teman-teman ya. Jadi selain melihat teknologi, lihat kendaraan-kendaraan baru, bisa cuci mata nih teman-teman. Nah, ini ada demonya nih teman-teman. Itu baterai Wuling REV ya, direndam di air tuh. Untuk menunjukkan bahwa, bang, mobil listrik tahan nggak mau banjir bang, nyetrum nggak bang. Itu tuh direndam tuh. Baterainya direndam untuk membuktikan bahwa mereka aman direndam dalam kondisi basah, nggak nyetrum, katanya sih gitu. Cuman kan ini pengujian dalam skala display ya, kita belum tahu dalam kondisi real dengan genangan bergelombang apakah aman juga atau tidak gitu. Kita mendekat lagi ke Bapak Erlangga. Beliau sudah sampai di booth-nya Daihatsu. Wah, ini dia. Selamat siang dan selamat datang di booth Daihatsu. Kita lihat komentarnya apa nih Pak Erlangga melihat Ayla, Daihatsu Ayla EV. Apakah meminta Daihatsu untuk memproduksi mobil listrik Ayla dengan harga terjangkau? Kita mendekat. Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita MSI beserta jajaran. Kita berharap ada mobil listrik murah. Kita mendekat. Apakah Bapak Erlangga meminta Daihatsu untuk memproduksi Ayla EV? Nah, ini dia Ayla EV. Nah, Ayla EV itu. Itu sedang diperkenalkan oleh BOD, Board of Director dari Daihatsu. Ada Bu Agung di sana. Pak Erlangga menjajal Daihatsu Ayla EV, electric vehicle pertama kalinya diperkenalkan, walaupun hanya sebatas konsep dan ini hanya di display, tapi bisa jadi kedepannya Ayla EV akan diproduksi di Indonesia dengan catatan demand atau marketnya bisa mencukupi ya.
Kita lihat apa komentar Pak Erlangga Hartarto. Sedang diperkenalkan oleh Ibu Agung dari Astra Daihatsu Motor. Yang mundur ya. Nah, ini diperkenalkan charging stationnya nih, Ayla EV. Oh, sorry Pak. Ini ramai banget teman-teman, jadi kalau bentur-bentur ya mohon maaf dah. Seperti itu teman-teman kondisi opening, dan kita tunggu komentar Pak Menteri apa mereka mau produksi Ayla EV atau gimana. Set. Foto di depan, Bu. Foto di depan. Oke, Pak Menteri didaulat untuk foto-foto dulu di depan Ayla EV. Tapi lucu juga teman-teman, seandainya memang benar diproduksi Ayla EV gitu ya, dengan harga di bawah 200 jutaan, tampaknya boleh aja nih. Sama Yongki tadi. Oke. Terima kasih Bapak Erlangga Hartarto dan juga Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta rombongan atas kunjungannya di booth Daihatsu. Nah, ini dia yang tadi dicoba oleh Pak Erlangga, Daihatsu Ayla EV. Konsep sebatas display, dan ini hasil konversi. Mesinnya dibuang dan kemudian diganti oleh EV penggeraknya. Nah, ini charging stationnya sudah disediakan juga, charging station untuk Ayla EV. Tuh. Udah tutup lagi aja. Kan belum launching. Oh ya Pak, Ayla EV ya Pak. Kira-kira bakal diproduksi nggak nih Pak? Tanya Bu Agung itu. Di Astra Daihatsu Motor. Iya. Tanya Bu Agung. Siap. Desainnya oke sih Pak. Iya. Ini bukanya gimana Mas? Oh, bisa kebuka sendiri tuh teman-teman. Coba lagi Mas. Tuh. Tanpa ada tuas pintunya, tapi dia tinggal diketuk gitu ya Pak. Kita praktekkan. Oh, luar biasa. Tinggal ketuk saja dia sudah terbuka tuh pintunya Ayla EV. Ini dalam kabinnya seperti ini. Nah, itu dashboardnya tuh. Head unitnya lebar-lebar, futuristik. Dan juga transmisinya otomatis, tinggal puter. Siap. Nah, kan ditutup lagi teman-teman. Jadi spesial tuh tadi. Teman-teman yang sudah mengikuti live Facebook Automotive Weekly, spesial tadi. Dan itu mereka menutup lagi Ayla EV untuk diperkenalkan pada sesi selanjutnya. Oke, tuh pantengin dah tuh. Puas-puas teman-teman. Daihatsu Ayla EV. Nah, tuh. Dari bokongnya kita bisa lihat nih, mumpung masih dibuka nih teman-teman tuh. Wow, Ayla EV tuh. Ya, khas bumper belakangnya Ayla EV. Ditutup lagi itu. Ditutup lagi teman-teman. Oke. Kita mendekat sekarang ke Rocky tadi. Mana tuh Rocky? Rocky juga dibuat electric vehicle.
Nah ini Sirion, the new Sirion, yang kalau di Malaysia disebut dengan Pero 2 Myvi ya, di Indonesia Sirion. Nah, itu mbaknya tuh, mbak itu ada glitter-glitternya mbak di matanya mbak. Oke, lebih ceria ya. Sahabat Daihatsu salamnya tuh seperti itu. Nah ini juga nih Rocky EV nih, Smart Hybrid. Tuh Daihatsu Smart Hybridnya Rocky tuh. Oke. Nah ini tampaknya lebih rasional jika diproduksi di Indonesia nih, karena trennya untuk kendaraan listrik pabrikan Jepang lebih cenderung kepada hybrid, sedangkan pabrikan China dan Korea mereka langsung one step to the head untuk BEV, baterai electric vehicle. Tidak lagi hybrid-hybridan, tapi Jepang tampaknya masih lebih rasional menggunakan sistem plug-in hybrid ataupun hybrid HEV. Nah ini akan ditutup lagi nih teman-teman, kita puas-puasin dulu nih. Tuh ada logonya ya, e-Smart Hybrid. Kita lihat dalamnya, Daihatsu Rocky Hybrid. Wih, artinya ini tidak hanya dibekali mesin konvensional, tapi juga ada hybridnya nih teman-teman, bisa irit bensin nih. Tuh bokongnya tuh, Daihatsu Rocky Smart Hybrid. Nah ini ada pendatang baru nih teman-teman nih. Tuh ditutup-tutupin tuh. Nah itu kan mulai ditutupin lagi tuh. Jadi spesial tuh yang sudah mengikuti live Facebook Automotive Weekly dari tadi. Tuh ditutupin lagi tuh. Tuh puas-puasin dia tuh, lihat tuh. Di screen capture juga boleh tuh teman-teman. Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid. Oke, dilanjut teman-teman. Nanti live berikutnya dengan rekan-rekan kita dari otomotif. Kita akan kupas mobil-mobil apa saja yang akan di launching, dan kemudian ada apa saja di booth dari masing-masing pabrikan, dan tentunya berbagai teknologi dan berbagai kegiatan juga akan diulas. Salah satunya nanti kita mampir ke EV Test Track yang kabarnya dibuat sedemikian rupa di dalam ruangan untuk mengetes test drive ya, dalam pengertian buat umum electric vehicle. Di situ bisa jajal, bisa bermanuver di dalam ruangan mobil-mobil listrik. Silakan mampir ke Gias 2022. Seperti itu, dan ini kita say hi dulu dengan mbak-mbak. Oke, sampai bertemu di Gias 2022 di ICE BSD Tangerang. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Kita lanjut lagi nanti live pada saat launching atau peresmian resmi dari tiap-tiap pabrikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi.